Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hardianti Aisbeda, NIM 18030300099, kelas Sosiologi B, semester 5, mata kuliah Gerakan Sosial, dosen pengampu Lazarus J. Ahmad, SOSMA. Video ini saya buat untuk menambah nilai untuk ujian NIT saya. Akhir-akhir ini, di tengah pandemi, diramaikan dengan berita atau informasi terkait dengan rencana pembangunan pabrik semen di Manggarai Timur. Rencana pembangunan pabrik semen Singgah Merah, Nusa Tenggara Timur di Kampung Luwuk dan Lengko Lolok, Desa Setar Punda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur menuai pro dan kontra. Masyarakat itu membuat Bupati Manggarai Timur harus turun tangan. Sejumlah tokoh asal Nusa Tenggara Timur di Jakarta menyatakan penolakan. Mereka ini datang dari lintas profesi seperti advokat, aktivis, hingga anggota DPR RI. Mereka menyatakan bersatu mengadvokat korban tambang, meskipun pemerintahan setempat telah melakukan upaya mediasi dengan masyarakat. Berita ini melahirkan dua persepsi, yaitu pro dan kontra, yang menjadi kecemasan beberapa sumber yang telah dikumpulkan. Kebanyakan masyarakat Manggarai Timur tidak setuju dengan pembangunan tersebut karena berdampak kepada kehidupan yang berkelanjutan bagi mereka yang kontra. Namun, menjadi keuntungan bagi mereka yang pro karena dapat menghasilkan pundi-pundi uang. Mereka juga menjalankan aksi dengan berusaha mengambil hati masyarakat setempat dengan alasan yang tentu menggoda warga setempat. Sebaliknya, mereka yang kontra berusaha mempaparkan argumen mengenai dampak dari adanya tambang. Masyarakat yang tidak memiliki wawasan luas berada dalam situasi kebingungan. Mereka bingung untuk mengikuti yang mana. Perlu diketahui bahwa kedua pihak ini ada yang egois. Selain itu, Koordinator Luluk Lowok Diaspora Jakarta masih sempat menyatakan kalau keberadaan pabrik berpotensi merusak alam dan budaya masyarakat. Menolak dengan kehadiran investor karena ini adalah tanah warisan leluhur. Karena saya tahu kalau tanah ini tidak berkembang sama seperti manusia, namun saja yang berkembang. Bagaimana dengan anak cucu cece saya nanti mau hidup dari mana? Ujar Ifridus Sota. Kandungan mineral yang ada di perut bumi Desa Setar Punda, Lamaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, hingga kini masih menggoda investor. Setelah belasan tahun dikerut perusahaan tambang mangan, kini datang perusahaan semen PT Istindomitra Manggarai dan PT Semen Singgah Merah Nusa Tenggara Timur. Bupati Manggarai Timur mengaku sudah mengeluarkan izin lokasi pabrik di Lowuk berdasarkan rekomendasi Badan Pertanian dan izin pertambangan di Lolok belum dikeluarkan. Baru-baru ini, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungli Tulaiskodat menyatakan persetujuannya terkait pembangunan semen di Manggarai Timur tersebut. Kata ia, saat ini pembangunan di Nusa Tenggara Timur membutuhkan semen. Menurut Victor, kebutuhan semen di Nusa Tenggara Timur setiap tahun mencapai 1,2 juta ton per tahun. Belum lagi kebutuhan semen di Timur Leste mencapai 6.000 ton per tahun. Sementara produksi semen lokal hanya mampu menghasilkan 250.000 ton per tahun saat ini. Produksi semen Kupang saat ini hanya mampu mencapai 250.000 ton per tahun. Kami defisit semen 950.000 ton per tahun. Kekurangan ini selama kami datangkan dari Jawa. Victor mengatakan, pabrik semen di Manggarai Timur bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lokal. Apalagi pemerintahan tengah melakukan pembangunan infrastruktur
besar-besaran di Flores, seperti pembangunan jalan sepanjang 1.000 km dari Labuan Bajo menuju Wairebo di Kabupaten Manggarai. Meski demikian, selain semen, Victor berjanji tidak akan mengizinkan pembangunan komoditi di lainnya seperti emas. Saya hanya mengizinkan pabrik semen. Pabrik lain di luar semen, apakah itu emas, tidak akan saya izinkan. Saya izinkan karena memang ada kebutuhan, kata Laiskodat. Victor juga memastikan pembangunan semen di Matim tidak akan merusak lingkungan dan tidak akan merugikan warga setempat. Ia pun meminta Bupati Manggarai Timur, Agas Andres, untuk mengizinkan pembangunan pabrik semen di daerahnya. Bupati Manggarai Timur, Andres Agas, mengatakan izin tambang bukanlah wewenang pemerintah kabupaten, melainkan pemerintah provinsi. Izin tambang provinsi, bukan bupati. Orang salah mengerti seolah-olah bupati kasih izin, ujar Bupati Agas saat dikonfirmasi sejumlah awak di media di ruangannya. Agas mengatakan tanggapan masyarakat selama ini seolah-olah pabrik semen di Luwuk dan Lingkololok itu sudah berjalan. Meski sudah mengeluarkan izin lokasi, rencana pembangunan pabrik semen tersebut belum mengantongi izin tambang sama sekali. Tapi di tempat pabriknya, di Luwuknya, yang sudah dikeluarkan izin. Sedangkan izin untuk tambang bukan kewenangan bupati. Orang selalu berpikir bahwa sudah jadi ini tambang atau belum, kata Agas. Rudi Hasiman, peneliti di Lembaga Alpha Research Database Jakarta, mendukung pabrik semen di Manggarai Timur nantinya hanya penyamaran atau kamuflase. Dia menduga sebenarnya yang diincar ialah tambang mangan. Ferry mengatakan belum ada kalkulasi biaya investasi dan keuntungan. Selain itu, biaya lingkungan dan kerusakan alam dari investasi juga belum dihitung dengan cermat. Biaya lingkungan hidup harus masuk dalam basis perhitungan investasi, kata putra asli Manggarai Timur yang berdomisili di Jakarta itu. Menurut Ferdi, jika pembangunan itu benar-benar beroperasi nantinya, maka bisa dipastikan investornya tidak memakai hitungan komprehensif. Di posisi lain, sebanyak 66 organisasi yang bergabung dalam Koalisi Rakyat Tolak Tambang dan Pabrik Semen di Manggarai Timur menyerahkan surat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, NTT, Victor Bung Tilu Laiskodat. Dalam surat tersebut, mereka mendesak gubernur membatalkan izin tambang dan pabrik semen di Kampung Lengkololok dan Luwuk, Desa Setar Punda, Kecamatan Lambah Leda, Kabupaten Manggarai Timur. Koalisi ini beranggotakan berbagai elemen, bagai masyarakat dari Luwuk dan Lengkololok, lembaga-lembaga agama, aktivis maupun mahasiswa yang tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur dan di sejumlah kota lainnya. Warga Lengkololok penolakan tambang, Infridus Sota, mengatakan wilayah yang akan menjadi tempat operasi perusahaan mencakup perkampungan warga dan lahan-lahan pertanian yang telah bertahun-tahun menghidupkan mereka. Bila ada tambang dan pabrik semen, katanya, maka relokasi kampung dan alih fungsi lahan pertanian menjadi tidak terhindarkan. Relokasi kampung tidak sekedar soal pindahnya warga, tetapi juga tercerabutnya komunikasi warga dari kampungnya yang bernilai budaya dan historis. Dari kesimpulan di atas mengenai pro dan kontra pembangunan tambang dan pabrik semen sangat tidak mendukung di wilayah Manggarai Timur. Karena lahan yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur sebagian besar adalah lahan untuk mencari nafkah untuk keluarga dan untuk turunan selanjutnya. Ada juga yang pro dengan pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur karena dapat menciptakan lapangan kerja untuk mereka. Kebanyakan masyarakat Manggarai Timur tidak setuju dengan pembangunan tersebut
karena berdampak kepada kehidupan yang berkelanjutan. Sedangkan bagi mereka yang kontra, namun menjadi keuntungan karena dapat menghasilkan pundi-pundi uang. Mereka juga menjalankan aksi dengan berusaha mengambil hati masyarakat setempat dengan alasan yang tentunya menggoda warga setempat. Victor juga memastikan pembangunan semen di Matim, Manggarai Timur tidak akan merusak lingkungan dan tidak akan merugikan warga setempat. Ia pun minta Bupati Manggarai Timur Agas Andres untuk mengizinkan pembangunan pabrik semen di daerahnya. Hanya ini saja yang bisa saya jelaskan dari video fenomena pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam berbahasa, itu adalah kekurangan saya. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.